Tetapi sedikit saya ingin menyampaikan bahwa pertama kali masjid dibangun di dunia ini di mana? Di Mekah, Masjid Haram. Jadi pertama kali masjid dibangun di dunia ini adalah Masjid Haram. 40 tahun berikutnya baru Masjid Al-Aqsa. 40 tahun berikutnya setelah Masjid Haram ada Masjid Al-Aqsa. Baru yang lainnya. Pertama kali Nabi Muhammad datang ke Madinah ya dibangun masjid. Pertama datang Masjid Quba, kemudian beliau bergerak menuju Madinah, kemudian beliau bangun Masjid Nabawi. Yang kemudian beliau tinggal di samping masjid dan kemudian para sahabat berada di sekitar-sekitarnya. Ya, mereka merapat dengan masjid. Saya kira program umat ke depan bagaimana membangun perumahan-perumahan yang kemudian diaktifkan masjidnya di situ sebagai pusat pembinaan. Apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam pola pembinaan masjid ini? Jadi yang pertama kali dibangun bukan rumah beliau, masjid. Ya, sambil membangun masjid, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, farhamil ansar wal muhajirah. Ya, Nabi sambil membangun itu, beliau menyuarakan pantun-pantun itu. Ya Allah, tidak ada kehidupan seperti kehidupan akhirat, maka rahmatilah kaum ansar dan muhajirin. Beliau menyuarakan itu sambil membangun masjid. Ikut membangun Nabi SAW. Ikhwan barakallahu. Setelah itu ngapain? Nabi menjadikan pendidikan dilaksanakan di masjid. Para sahabat hadir bukan untuk sholat berjamaah saja, tetapi termasuk untuk mengikuti pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan riwayat tentang Umar radhiyallahu anhu yang bersepakat dengan saudaranya Ansari. Perlu diperhatikan, kaum Ansar rata-rata mereka petani. Kaum Muhajirin rata-rata pedagang. Masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Sama seperti kita. Mungkin di antara kita ada yang petani, ada yang pedagang. Ya, ada mungkin aktivitas-aktivitas lain sebagai jasa dan sebagainya. Mereka juga sibuk. Yang ini pedagang, ini petani. Oleh Rasulullah dipersaudarakan. Dan ini sekaligus menggambarkan kekuatan umat ini ada di mana. 3 saudara sekalian. Yang ini harus kita bangun betul untuk membangun kekuatan umat. Yang pertama kekuatan akidah. Kekuatan akidah dibangun dari Mekah itu. Dididik melalui 84 surat ditanamkan kepada para sahabat di Mekah itu. Ketika hijrah ke Madinah, baru kemudian dibangun masjid. Ini pusat kekuatan kedua. Melalui masjid. Setelah itu oleh Rasulullah dipersaudarakan antara Muhajir dan Ansar. Nah, disinilah kemudian terjadi keakraban antara mereka, kemudian saling mengisi. Umar mengatakan, wahai saudaraku Ansari, saya sibuk dengan dagang untuk kebutuhan keluarga kami. Kamu sibuk dengan pertanianmu untuk kamu berikan nafkah keluargamu. Tapi kita jangan sampai ketinggalan pelajaran-pelajaran Rasulullah. Bagaimana caranya? Kita sepakat gantian. Sehari kamu datang, ikuti pelajaran Nabi, saya kerja mencari nafkah buat keluargaku dengan berdagang. Besoknya saya datang mengikuti pelajaran Nabi, kamunya kerja untuk menghidupi keluargamu melalui pertanian. Sepakat, setuju. Terjadilah saling mengisi begitu. Makanya pola belajarnya para sahabat itu di masjid. Dari masjid kemudian kalau ada masalah Rasulullah datang, diundang orang makan, ya, musafir atau jihad, para sahabat ngikut. Tapi pertemuan mereka selalu di masjid. Lihat cara Nabi. Taklimnya selalu di masjid. Untuk ibu-ibu dikasih pintu khusus. Namanya Babun Nisa. Pintu khusus untuk perempuan masuk ikut di dalam kajian Nabi. Subhanallah. Salat pun mereka ikut di bagian belakang. Subhanallah. Maka Nabi kalau beliau salat mendengarkan ada anak-anak yang dibawa ibu itu menangis, oleh Rasulullah salatnya dipercepat. Karena tidak ingin Rasulullah nanti itu mengganggu ibunya.
Luar biasa perhatiannya. Kadang-kadang Nabi sendiri membawa cucunya Umamah, membawa cucunya sholat. Beliau menjadi imam, membawa sholat. Ketika berdiri digendong itu anak, ketika rukuk ditaruh itu anak, ketika sujud, anak itu terus naik ke punggung Nabi kuda-kudaan. Namanya anak. Wajar kan? Dia semua dibikin main sama anak kan? Ini anak naik ke punggung Nabi, sahabat-sahabat sujud, kok lama banget ini Nabi, kok ada wahyu turun apa gimana? Ada sebagian nggak kuat ngangkat kepalanya mau lihat, oh cucunya nongkrong di punggung Nabi. Ya. Sampai selesai ada bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau kok sujudnya lama? Apa ada wahyu turun? Kata Nabi, tidak. Tadi cucuku dia naik ke punggungku, dia main kuda-kudaan. Aku biarkan dia sampai puas. Kalau bapak-bapak sekarang, ya anaknya lagi main kuda, wow, berdiri aja, jatuhlah itu anak. Memang nggak sayang sama anak itu bapak. Ya. Barakallahu, makanya yang sayang sama anak. Dan di sini dibahas khusus bagaimana menempatkan anak-anak dalam masjid. Ya, anak-anak itu dibawa ke masjid kalau sudah umur 7 tahun. Supaya tidak mengganggu jamaah yang lainnya. 7 tahun udah mulai diajarkan sholat. Mulai diajak ke masjid. Karena 7 tahun itu sudah mulai mumayyiz dia. Sudah mulai bisa membedakan. Ajarkan anakmu ke masjid. Subhanallah. Sampai karena saya selalu bawa anak ke masjid. Ketika ada tamu di rumah, dilihat abinya nggak ada di rumah, dia akan nganterkan ke masjid, abi di masjid. Ya, dan itu nikmat yang luar biasa. Saya 2 tahun di Australia, jauh dari anak, harapannya cuma satu, karena waktu itu masih bayi anak itu, bagaimana membawa anak itu ke masjid. Itu kenikmatan yang saya inginkan. Dan itu kemudian kita jalankan, luar biasa. Nikmatnya membawa anak ke masjid. Makanya biasakan bawa anakmu ke masjid. Saya diundang di Malaysia. Saya lihat tidak ada anak satu pun di situ. Saya omelin tuh bapak-bapak. Mana anak kalian? Mana cucu kalian? Apa kalian mau masuk surga sendirian? Mana anak kalian? Mana cucu kalian? Ya, jangan masuk surga sendirian. Bawalah anakmu, cucumu ke masjid supaya nanti ketemu di akhirat sana. Biasakan mereka dengan masjid. Karena itu saudara sekalian, jangan galak sama anak di masjid. Ya, banyak pengurus galak sama anak-anak di masjid, sehingga anak itu takut ke masjid. Janganlah seperti itu. Kalau anak nakal itu biasa. Saya pernah contohin. Karena sebagai anak nakal juga dulu ya. Waktu sholat, subhanallah berisik. Bukan cuman berisik, tapi bercanda. Namanya anak sikut-sikutan, bercanda. Selesai salam, sama ustadznya itu ya ambilin rotan, ditanya siapa tadi yang ketawa-ketawa waktu sholat? Ya kita semua ustadz. Ini anak kecil lah, bercanda semua, sujud semua, suruh sujud. Kemudian ngapain dia? Dia nggak mukul badan, dia pukul kaki. Dengan rotannya itu sampai sekarang saya nggak lupa. Dia pukul kaki rotan dengan rotan itu. Dan sejak itu kita nggak pernah ribut lagi ketika sholat. Kasih pelajaran selesai. Sekali aja itu. Setelah itu kalau sholat rapi, nggak bercanda lagi. Ini pendidikan yang benar nih. Ya, makanya kalau perlu ada rotan jenis. Ya, buat anak-anak lihat rotan itu nggak apa, nggak macam-macam dia. Tapi bukan untuk mukul badan, bukan untuk mukul muka. Ya, untuk sesuatu yang tidak berbahaya. Itu pun kalau sudah kelewatan. Ketika anak itu sudah umur 10 tahun. Sebelum umur 10 tahun tidak boleh dipukul. Ya. Kata Nabi, "Alimu auladakum wa hum abna'u sab'in, wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin, wa fariquhum fil madhaji'." Ya, ajarkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Dan boleh kamu pukul ketika dia umur 10 tahun kalau dia bandel. Dan pisahkan dia di ranjang kalau laki dan perempuan. Nah ini satu hal yang memang harus kita berdomani untuk pendidikan yang terbaik.
biasakan mereka ke masjid. Jadi sebelum 10 tahun anak tidak boleh dipukul. Subhanallah. Yang ada dimotivasi, diarahkan, dikasih contoh. Ikhwan wa fikum, makanya kehidupan umat di masa Rasulullah makmur masjidnya. Kata para sahabat, tidak akan ketinggalan untuk sholat subuh berjamaah di masjid kecuali orang munafik. Itu pernyataan para sahabat. Makanya Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Yang tidak datang sholat ke masjid, itu maknanya ada masalah di hatinya, di kalbunya. Ya, tapi jangan nanti kalau besok ada orang nggak datang, bilang kamu munafik ya, jangan gitu. Mungkin dia ada udzur, ya, mungkin dia sakit perut, mungkin ada apa, jangan suudzon. Ya, tapi kalau udah sering nggak datang, baru tanya kenapa nggak datang. Ya, ini perlu pendekatan, perlu apa? Silaturahmi, perlu ziarah. Ya, untuk saling mengingatkan wa tawassul haqqi wa tawassul bis sabr. Nah, barakallahu fikum, ini lihat pola Nabi ini. Kemudian itu kalau secara umum Nabi mendatangkan 70 orang anak-anak muda dari daerah-daerah. Ditinggalkan di belakang masjid sana. Namanya Ahlus Suffah. Rata-rata mereka orang miskin. Dan inilah nanti menjadi cikal bakal pesantren. Anak-anak ini dididik oleh Nabi, tinggal di Masjid Nabawi. Makanya dari mana? Makanya ditanggung oleh sahabat-sahabat. Ya, ada yang waktu makan siang ngajak 2 orang, 3 orang, 5 orang. Yang punya rezeki ngajak mereka makan. Malam pun seperti itu, gantian. Atau pas kalau musim kurma itu digantung-gantungkan di masjid. Buat makan mereka sewaktu-waktu. Jadi masjid juga tempat untuk makan. Enggak masalah. Ya. Jangan lihat orang makan terus dimarahin. Biasa itu. Itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Mereka makan di situ. Makan, minum. Mereka tinggal di situ. 70 orang itu. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka memang datang untuk belajar dari daerah-daerah di kampung-kampung. Dididik oleh Nabi, dan itulah kemudian mereka berikutnya menjadi ulama. Dari situ lahir ulama. Dari kajian-kajian Nabi melahirkan ulama. Subhanallah. Penuh ilmu di Masjid Nabawi itu. Ya, subhanallah, luar biasa. Artinya ngajinya enggak seminggu sekali. Kalau kita biasanya kan apa? Seminggu sekali. Setiap hari. Nabi setiap hari. Bahkan kadang-kadang berkali-kali dalam sehari. Bahkan Nabi hidup bersama mereka. Lihat itu, pola pemberian ilmu. Ilmu dihidupkan terus sama Nabi. Kemudian sekalian, masjid menjadi apa? Pemecah masalah umat. Solusi buat umat. Kalau ada masalah umat, mereka datang ke masjid. Minta pemecahan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya begini, masalah begini, pemecahannya begini. Bahkan kalau ada yang sakit seperti Sa'ad bin Ubadah, supaya mudah dikunjungi oleh banyak orang, oleh Nabi ditaruh di masjid untuk diurus di situ. Berarti masjid bisa menjadi poliklinik untuk perawatan orang yang sakit. Ya. Yang penting tidak mengganggu orang sholat. Tidak mengganggu orang belajar. Nabi letakkan Sa'ad bin Ubadah sakit dirawat di masjid. Ya, berarti masjid bisa menjadi lembaga pendidikan. Masjid juga menjadi tempat untuk pengobatan. Masjid juga menjadi pusat pemecahan masalah. Masjid menjadi pusat apa? Pengadilan sekalian. Kalau ada masalah sengketa-sengketa, Rasulullah selesaikan di masjid. Masjid menjadi pusat musyawarah. Mau perang, menghadapi apa, mereka musyawarah di masjid. Luar biasa. Kalau bahasa Syekh Ali Tantawi, masjid menjadi parlemen. Tempat untuk musyawarah. Luar biasa itu. Sekarang musyawarahnya banyak di hotel-hotel. Di gedung-gedung. Kembali ke masjid. Ya kan?
Hotel biayanya mahal. Di masjid murah. Paling sama air gini kan. Subhanallah. Kembalikan ke masjid. Musyawarah di masjid. Pikirkan umat ini. Luar biasa. Masalah umat ini banyak sekalian. Internal, eksternal, luar biasa banyaknya. Kita pecahkan lewat masjid. Mulai dari yang dekat dengan kita ini. Mulai dengan jamaah masjid. Mulai dengan imam. Mulai dengan mereka yang mengajar di masjid. Terusnya begitu. Subhanallah. Rasulullah perhatikan betul itu. Pemecahan masalah di masjid. Kemudian pengiriman pasukan-pasukan dari masjid. Datang 2 orang anak muda ke Rasulullah. Beliau di masjid. Ya Rasulullah, satu namanya Abdurrahman bin Samurah, yang satu namanya Rafi'. Ya, di sana ada Abdullah bin Umar, anak-anak yang umur kira-kira 14 tahun. Mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah. Karena Rasulullah berkeinginan untuk melakukan jihad perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Kata mereka, izinkan kami anak-anak muda untuk berjihad ya Rasulullah bersamamu. Kata Rasulullah, belum boleh kalau belum baligh. Orang yang berjihad itu syaratnya harus baligh. Kalau belum baligh belum boleh. Kalau kalian umurnya baru 14 tahun. Apa yang terjadi sekalian? Mereka cari jalan lain. Rafi' menghubungi ayahnya, mendorong ayahnya untuk supaya ayahnya meyakinkan Rasulullah kalau Rafi' ini pandai memanah, izinkan untuk bisa ikut berjihad. Bapaknya kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anakku Rafi' jago memanah, izinkan dia ikut berjihad. Karena rekomendasi ayahnya, Rasulullah mengizinkan. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau anak bapak datang ke tempat bapak, ngomong, Pak, izinkan saya mau berjihad ke Syria, Pak. Diizinkan nggak, Pak? Diizinkan nggak, Pak? Ibu-ibu, anaknya datang ke ibu, Bu, tolong izinkan aku mau berangkat berjihad ke Syria. Ibu-ibu izinkan nggak? Jangan nggak diizinkan karena nggak punya, tapi kalau punya terus diem. Ya. Lihat ini anak, ini bapak ini. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anakku Rafi' jago memanah, izinkan dia berjihad. Ini orang tua yang benar, mendidik anaknya benar. Akhirnya Rasulullah mengizinkan si Rafi' untuk ikut. Abdurrahman bin Samurah melihat Rafi' diizinkan, gak terima dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau izinkan Rafi'? Dia seumur dengan aku, tapi engkau tidak izinkan aku. Ya Rafi', karena dapat rekomendasi dari ayahnya. Saya lebih hebat dari Rafi'. Boleh diadu ya Rasulullah. Kalau gulat saya sama Rafi', saya pasti menang. Akhirnya fight di masjid. Ya, 2 anak muda ini fight di masjid. Ternyata Abdurrahman bin Samurah menang. Maknanya masjid bisa untuk latihan silat, karate. Boleh. Luar biasa itu kan. Multifungsi. Maka diikutkanlah 2 anak ini dalam medan jihad. Oke. Masjid menjadi pusat dakwah. Satu kali prajurit muslim menangkap seorang tokoh dari Yamamah, namanya Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal pimpinan masyarakat Yamamah. Dan Yamamah ini wilayah yang menyuplai logistik penduduk Mekah. Di Mekah itu disuplai dari mana? Dari Yamamah. Ketuanya, pimpinannya Thumamah bin Uthal ini. Ketangkep oleh pasukan umat Islam. Kemudian oleh Rasulullah disuruh untuk diikat di tiang masjid seperti tiang itu. Jadi tiang itu untuk apa? Bukan untuk sendepel. Apa sendepel itu? Bukan untuk bersandar. Jadi tiang-tiang itu untuk mengikat tawanan. Ya, kalau kita cuma buat nahan aja itu. Ya. Di masa Nabi, tiang itu digunakan untuk mengikat tawanan di situ. Thumamah bin Uthal diikat di situ. Kemudian Rasulullah biarkan dia. Setiap kali Rasulullah keluar
memimpin sholat berjamaah, melewati Thumamah sambil mengatakan, gimana keadaanmu wahai Thumamah? Kata dia, ya Muhammad, kalau kamu bunuh aku, maka rakyatku akan menuntut darahku. Kalau engkau membebaskan aku, berapa kamu minta? Aku akan bayar untuk pembebasanku. Oleh Rasulullah gak digubris. Sampai hari kedua seperti itu. Hari ketiga, Nabi mengatakan lepaskan Thumamah. Hari ketiga, Nabi suruh melepaskan Thumamah. Coba, untuk merubah orang cukup 3 hari. Si kafir ini 3 hari saja. Selama 3 hari, ketika dia diikatkan, kan dia menyaksikan. Setiap orang muslim ketemu, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Yang salaman, yang jabatannya apa? Yang rangkulan, yang saling mendoakan. Subhanallah, akrab betul. Makan bareng, menanyakan satu sama lain, melihat wudhu bersih. Luar biasa orang Islam ini. Dakwah langsung ditunjukkan di depannya Thumamah. Dalam hati Thumamah, orang baik seperti ini kok dimusuhin. Jamaah masjid itu orang baik, saudara sekalian. Saya tahu banyak aparat itu mengatakan orang di masjid itu orang baik. Ngapain dimata-matain? Makanya mereka sebenarnya sadar, ya, kalau masjid itu tempat orang-orang baik. Cuman itulah, sukanya ada pesan, ya, untuk cara menyudutkan teroris itu adalah orang yang suka ke masjid, suka jenggoten, celananya cingkrang, suka ngaji Quran. Nah ini bahaya ini kan. Akhirnya orang takut ke masjid. Kenapa takut disebut teroris? Jangan takut, jangan takut. Ya, Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jangan takut. Ikhwan barakallahu. Makanya Thumamah kemudian ketika dilepas hari ketiga, ini cara Nabi. Enggak banyak ngomong. Dia suruh ngeliat aja itu. Lingkungan umat Islam. Syahdu, rapi. Luar biasa satu sama lain. Salat berjamaah rapi. Bagaimana keakraban Rasulullah dengan mereka? Bagaimana waktu taklimnya? Dia saksikan betul itu Thumamah. Hari ketiga, ketika dilepas, kata Rasulullah, Thumamah kamu pulang, kamu bebas. Kemana Thumamah? Dia masuk ke kamar mandi, dia mandi, dia datang ke Rasulullah untuk masuk Islam. Subhanallah. Masuk Islam hanya waktu cuma 3 hari. Saya menyaksikan di potongan YouTube seorang muslim pemain rugby di New Zealand menang, dapat medali emas, dapat medali emas. Kemudian masuk anak kecil masuk, rupanya ingin foto-foto sama si pemenang ini. Oleh keamanan dihalau itu anak itu dihalau, dilarang gitu. Oleh pemain muslim itu dirangkul itu anak, diamankan sama dia. Biarin, ini tanggungan saya kata dia. Kemudian anak-anak itu foto-foto sama dia. Habis itu anak ini dirangkul, diantarkan ke orang tuanya. Di mana orang tuamu? Dia ada di kerumunan penonton itu, diantarkan dia. Ini pemain besar nih. Pemain besar ini kemudian mengantar anak itu sampai ke orang tuanya, dan medali itu dilepas, dikasih sama anak ini. Sambil mengatakan, engkau lebih pantas mendapat medali ini daripada saya. Kemudian dia tinggalkan. Anak itu bangga dapat medali emas, padahal dia bukan pemain yang sebetulnya. Orang pun bertanya, siapa penonton? Siapa pemain top ini? Seorang muslim. Selama ini mereka digambarkan oleh media-media Yahudi itu bahwa Islam teroris, Islam jahat, Islam suka membunuh. Tetapi mereka menyaksikan bukan main ini, kebaikan pemain ini. Karena dia muslim, dia hormat sama anak kecil, dia sayang sama anak kecil. Medalinya diberikan kepada anak kecil itu dan mendapat perlindungan, bangga sekali. Masuk Islam ratusan orang sekalian, gara-gara kejadian itu. Dan ini sekarang terus menyebar ini, potongan YouTube itu akan disaksikan oleh banyak orang.
Subhanallah. Itulah Islam. Indahnya Islam ini luar biasa. Makanya tinggal bagaimana kita menampilkan Islam yang benar. Karena ini merupakan satu kewajiban kita untuk mencontohkan Islam yang indah di depan orang. Sehingga para ulama itu mengatakan, demi Allah, seandainya para raja-raja dan para penguasa itu tahu kenikmatan yang kami rasakan di dalam kita mengemban Islam ini, mereka akan datang membawa pasukan untuk merenggut kenikmatan ini sekalian. Makanya nikmat di dalam berislam itu luar biasa. Dan itu akan dirasakan oleh mereka yang selalu menjaga sholat berjamaah di masjid. Oleh ahli masjid. Betapa nikmatnya. Ada seorang jenderal mengatakan sama saya, sebelum saya aktif di masjid ini, selama saya bertugas, saya tidak pernah tenang. Tetapi ketika saya sudah aktif di masjid, saya merasakan ketenangan. Luar biasa itu, bukan? Ini letak ketenangan di sini. Makanya kalau Anda punya masalah, jangan ke psikolog, jangan ke konsultan. Mereka punya masalah juga. Mereka banyak masalahnya. Kemana? Ke masjid. Ambil wudhu, sholat. Nabi SAW kalau punya masalah, beliau nyuruh Bilal untuk qomat, untuk menyampaikan amanat, untuk menyampaikan pengarahan dan seterusnya di masjid. Subhanallah, luar biasa. Lihat itu. Tsumamah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku sekarang menjadi muslim. Apa yang kau perintahkan kepadaku, aku akan jalankan. Kalau kau perintahkan untuk menghentikan logistik dari Yamamah untuk penduduk Mekah, aku akan lakukan. Tapi Rasulullah senyum mengatakan, tidak, wahai Tsumamah. Ya, kita butuh silaturahmi. Luar biasa sekalian. Indah Islam itu. Tetapi ini harus dibuktikan. Ya. Ikhwan barakallahu, apalagi dalam kehidupan Masjid Nabawi. Ibu-ibu, perempuan diperhatikan betul oleh Nabi sana. Makanya lahir ulama-ulama perempuan dari Masjid Nabawi. Subhanallah. Makanya semua komponen itu mendapat perhatian oleh Rasulullah SAW di masjid itu. Karena itu saudara sekalian, tidak berpanjang kata, inilah hal yang penting untuk kita ingat. Ya, mari kita hidupkan masjid ini, dan dari masjid kita merancang. Bagaimana cara merancangnya? Kita lihat, tolong dipencet. Kita lihat di atas. Ya, kalau lihat saya nanti bosen, lihat sana. Ya, pencet, lanjut. Kita lihat misi yang harus kita bawa dalam berdakwah, memanggil atau menyeru orang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, secara istilah adalah upaya-upaya yang sistematis dalam rangka mengajak manusia mengimani agama Allah dan beriltizam kepadanya, supaya orang kembali kepada Allah. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ya, dakwah kita bukan ke organisasi, bukan kepada kelompok, bukan kepada bendera, mengajak manusia kepada Allah. Sehingga tidak ada yang tersinggung. Ya, kalau kita mengajak kepada Allah, tidak ada yang tersinggung. Lanjut. Ini masyru'iyah dakwah, dalil berdakwanya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Dan lain sebagainya dari apa? Dalil-dalil yang semua insyaallah sudah tahu tentang kewajiban berdakwah. Ya. Lanjut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ini kata para ulama mengandung 3 hal. Pertama dengan ilmu, kedua dengan sikap lemah lembut, dan yang ketiga dengan sikap sabar. Nah, ini urgensi dakwah. Pertama, kalau supaya dakwah kita sukses, ini poin-poin ini harus kita kuasai. Ya. Apalagi Masjid Istiqomah ini kalau bisa menjadi pelopor masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana? Harus paham poin-poin ini. Pertama adalah memahami risalah dakwah. Apa risalah dakwah ini? Ya, risalah dakwah ini adalah seperti Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Isa wa Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi.
Ya, seluruh para nabi diwakili oleh 5 ulul azmi diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan din dan jangan bercerai-berai. Makanya kalau orang menegakkan din dengan benar, dia nggak berpecah. Kalau Anda melihat orang berpecah, itu tandanya tidak menegakkan din. Rumah tangga, keluarga yang berpecah, itu maknanya tidak menegakkan din. Ya, jamaah, masyarakat yang berpecah, itu maknanya tidak menegakkan din. Kelompok manapun yang berpecah belah, itu maknanya tidak menegakkan din. Makanya harus kita pahami dakwah kalimatut tauhid, intinya harus melahirkan tauhidul kalimah. Ya, kalimatut tauhid harus melahirkan apa? Tauhidul kalimah. Ya, karena kalimatut tauhid itu inti misi dakwah, menyerukan manusia ke arah Allah untuk mereka supaya bersatu di bawah panji-panji ilahi. Ya, makanya dakwah ini menyerukan kepada tauhid dan apa? Menyatukan umat. Ini yang harus terus kita lakukan dalam misi risalah dakwah kita. Kemudian yang kedua, dai yang berkualitas. Nanti kita terangkan lanjutannya. Yang ketiga, memahami objek dakwah. Ini adalah keadaan umat ini. Siapa yang kita dakwai? Pejabatkah? Pengusahakah? Aparatkah? Daikah? Orang biasakah? Ataupun anak kecilkah? Perempuankah? Masing-masing dengan porsinya. Pahami realitas dakwah. Kemudian memahami cara berdakwah. Ya, bisa lewat ceramah, bisa lewat seminar, bisa lewat halaqah, bisa lewat kajian, bisa lewat daurah, bisa lewat pendidikan jangka panjang dan seterusnya. Kemudian memahami hadaf dakwah, tujuan dakwah. Karena memang kita tujuannya adalah untuk menegakkan Islam dalam rangka mensejahterakan manusia dunia akhirat. Ya, tujuannya adalah bagaimana kita mensejahterakan manusia dunia akhirat. Kemudian mengetahui tantangan-tantangan dakwah. Ya, luar biasa tantangan ini. Apakah itu dari kaum musyrikin? Apakah itu dari kaum kufar? Apakah itu dari kaum munafikin? Apakah itu dari orang-orang fasik? Ataukah dari aliran-aliran sesat? Tantangan dakwah kita luar biasa. Istilah saya, kalau kita membangun gedung ini, paling tidak butuh 50 orang. Butuh 6 bulan lah, sampai 1 tahun. Baru terbangun gedung ini. Tapi kalau untuk merusak, cukup 1 orang bawa bulldozer, diruntuhkan ini baru cukup 1 jam. Ya, membangun bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, merusak hanya sebentar saja, bisa 1 jam, bukan cuma sehari. Ya, itulah spektrum pembangunan dan spektrum perusakan. Bagaimana kalau yang bangun 1, yang rusak 1000? Itulah realitasnya sekarang ini. Yang bangun 1, yang rusak 1000. Apalagi perusakan lewat media, luar biasa dahsyatnya. Perusakan lewat lembaga pendidikan, yang dirusak otaknya, akidahnya. Ya, dan perusakan-perusakan yang lainnya, dalam pergaulan dan seterusnya. Makanya, sebuah dakwah ini, tantangan dakwah ini luar biasa. Dari dalam dan dari luar. Kadang-kadang, dari pasangan kita sendiri. Dari istri atau suami, atau dari anak kita sendiri. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di antara istri dan anakmu itu ada musuh bagimu, maka kamu harus hati-hati. Siapa saja yang menghalangi jalan dakwah itu musuh yang harus kita waspadai. Ya, makanya harus kita rubah dia supaya jangan jadi musuh. Nah, ini perlu kita perbaiki. Kemudian memahami manajemen dakwah. Ya, pola-polanya ini yang harus kemudian ikuti supaya kalau segala sesuatu tanpa manajemen akan kacau balau. Kalau di manage pasti akan bagus. Jadi manajemen itu hanya sarana supaya apa yang kita kerjakan itu terarah dan tepat sasaran. Lanjut, kita lihat rinciannya ini secara umum. Memahami risalah dakwah terkait dengan 3 hal. Masalah tauhid, masalah syariah, kaitan ibadah, dan masalah akhlak. Ya. Dalam ibadah, dalam syariat itu ada sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem muamalah dan seterusnya.
Ya, lanjut. Dai yang berkualitas terkait dengan keilmuan, terkait dengan akhlak, dan menjauhi contoh yang buruk. Jangan kemudian terlibat dengan akhlak yang buruk. Lanjut. Ini objek dakwah yang harus kita lakukan, objek personal dan objek lingkungan. Ya, artinya bisa personal, bisa kolektif. Nah, ini juga harus dirancang. Kemudian cara berdakwah, pendekatan pribadi, kajian ilmiah, mendatangi tempat perkumpulan manusia seperti pasar dan lembaga dan seterusnya. Ini gerak dakwah yang harus terus dilakukan. Tabligh umum seperti ini, tabligh akbar, mengundang orang dan seterusnya. Ini hadaf dakwah. Dan sekalian saya coba di beberapa tempat. Itu saya mulai di Australia. Setiap kuliah subuh hari libur itu ada sarapan bersama. Itu ternyata menarik sekali. Saya nggak tahu di sini udah dipraktekkan belum. Ya, tapi rutin, jangan sekali-kali. Ya, perlu rutin. Ya, habis kuliah subuh makan bersama. Nah, kalau sudah nanti lanjut. Habis sholat Jumat makan bersama. Wah, cakep tuh. Ya, semua jamaah yang sholat Jumat dikasih makan tuh. Wah, cakep tuh. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena penduduk neraka itu ketika ditanya oleh malaikat penjaga neraka, "Masalakukum fis saqar?" Kenapa kok kalian masuk neraka? Mereka jawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Dulu kami enggak sholat. Berarti dia jauh dari masjid. "Walam nakunut emul miskin." Dulu kami enggak ngasih makan orang. Nah, supaya tidak jadi penduduk neraka, sukalah kasih makan orang. Ya, apalagi setelah Jumatan itu banyak orang yang membutuhkan. Kasihlah makan itu. Ibu-ibu itu difungsikan biar dimasain sama ibu-ibu itu beres tuh. Ya. Tinggal kerjasama sama ibu-ibu aja. Ya. Ya, di beberapa tempat sudah dipraktekkan. Kami sudah praktekkan tuh. Ya. Ini perlu untuk diuji cobakan, ya. Kemudian hadaf dakwah menyampaikan hujah berdasarkan petunjuk Allah, menjalankan amanah Allah, menumbuhkan muslim hakiki, membentuk keluarga dan masyarakat muslim. Ini semua pembangunan pribadi-pribadi yang handal yang berdasarkan Islam, baru menegakkan hukum Allah. Lanjut. Ini sebuah dakwah di bidang akidah. Kita menghadapi gerakan liberalisme, ya, multikulturalisme, inklusivisme, kelompok-kelompok jin, ya, kelompok-kelompok Syiah, Ahmadiyah, kristenisasi dan macam-macam jenis upaya keperusakan akidah. Kemudian di bidang syariah pun seperti itu, ya. Kita menghadapi gerakan bank-bank konvensional yang ribawi, ya. Begitu pula kehidupan pola-pola yang tidak syar'i itu, ya. Perempuan-perempuan tidak berjilbab, berkeliaran di mana-mana. Bagaimana itu caranya untuk menyadarkan mereka padahal mereka muslimah semuanya. Ini merupakan tantangan. Nah, kemudian manajemen dakwah kaitan dengan planning, operating, reporting dan evaluation. Ini biasa standar internasional untuk melaksanakan manajemen. Makanya dimulai dengan merancang. Jadi di Harvard University itu dilakukan penelitian terhadap 100 orang. Harvard University termasuk lembaga pendidikan favorit di dunia untuk melahirkan para ahli manajemen dan keuangan. Kemudian mereka dilakukan penelitian terhadap 100 orang mahasiswanya untuk jangka waktu 10 tahun. Pertama mereka ditanya, apa cita-cita kalian untuk 10 tahun ke depan? Jawabannya rata-rata, kami ingin jadi orang sukses dan kaya raya. Karena memang sekolahnya untuk itu. Setelah 10 tahun, mereka dikumpulkan kembali, dihitung berapa aset yang mereka raih selama 10 tahun. Ternyata di situ ada 10 orang merancang. Dari mulai tahun pertama dia merancang, minggu ini ngapain, bulan ini ngapain, setahun ini ngapain, terus sampai 10 tahun. Dia merancang dengan target-target yang ingin dicapai. Itu namanya planning. Kemudian 10 orang ini merancang, yang 90 tidak merancang, cuma di pikirannya, saya mau begini, saya mau begitu. Tidak merancang. Apa hasilnya?
10 orang ini menempati 93% aset 100 orang ini. Ya, 10 orang menguasai 93% aset 100 orang ini. 90 orang hanya menguasai 7% asetnya. Maknanya apa? Orang sukses adalah orang yang merancang. Saya mau tanya, saya lihat orang orang Jepang itu dia untuk 1 tahun itu sudah punya budget, rancangan mau ngapain selama setahun itu. Dia punya planning dengan budgetnya sekalian. Saya ngisi beberapa perusahaan Jepang, itu mereka punya planning 10 tahun untuk perusahaan dengan budgetnya sekalian. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk setahun ke depan mau ngapain? Bapak Ibu, untuk setahun ke depan mau ngapain? Hah? Udah punya rancangan belum? Udah punya planning belum? Ya, 10 tahun ke depan mau ngapain? Anakmu mau ngapain? Keluargamu mau ngapain? Target hidupmu mau ngapain? Nah, itu harus dirancang. Masjid pun begini. 5 tahun ke depan masjid ini masa kayak gini terus? Saya 20 tahun lalu ke sini ya kayak gini. Sampai sekarang kayak gini juga ini. Kenapa? Berarti nggak merancang ini. Ya, ini perlu perbaikan nih. Ya mungkin yang diganti mungkin pengurus udah mati, yang apa kan? Nah, ini perlu merancang ini. Ya, harusnya ini bukan cuman begini, sudah ada apartemen atau hotel. Ya, 5 tingkat ke atas seperti yang ada di Malaysia, di Singapura. Ya, luar biasa mereka merancangnya. Saya diundang di Malaysia, itu tinggal di hotel yang di bawahnya masjid. Biaya dari hotel itu untuk operasional masjid. Ini kan bisa nih di daerah strategis. Dirubah ini, rancang, bangun ke atas itu. Saya kira Pak Hasim bisa itu. Dia sendiri aja bisa, apalagi yang lain-lain kan. Apalagi bareng-bareng pasti bisa itu. Bikinlah masjid besar begini. Ya. Kemudian nanti bikin sekolahan, bikin apa kayak minimal punya perguruan silat. Ya. Dan punya binaan itu pedagang-pedagang di sekitar kita itu kan banyak itu. Dirancang di sini nih. Makanya kalau kita merancang, saya yakin setahun ke depan banyak capaian yang kita dapat. Rancang. Ya. Ya rahmukallah. Saya hanya memotivasi saja. Kemudian begitulah operating pelaksanaannya, kemudian dilaporkan, bertanggungjawabkan, kemudian dievaluasi. Saya kira itu standar umum untuk manajemen. Nah ini lihat sebentar, masalah lokasi waktu harus diperhatikan, ketepatan materi, tempat sikon dan sebagainya yang mendukung dan seterusnya. Saya kira itu sekalian 7 bagian terhadap urgensi dakwah. Ya. Lanjut. Ini agar dakwah berhasil. Ini saran-saran yang perlu diperhatikan. Ya. Perlu panduan atau buku tentang dakwah Rasulullah SAW dan para salafus saleh. Ya, memang ini perlu. Bagaimana pola Nabi dan para salafus saleh membangun umat lewat masjid. Nah, makanya halaqah hafalan Quran buat anak-anak itu harus dihidupkan. Ya, taklim, daurah, ya, pola-pola memberi makan orang. Saya yakin kalau Jumatan dikasih makan, subuh dikasih makan, insya Allah senang banyak orang datang sini. Ya. Kemudian mengaudit kegiatan dakwah di Indonesia, evaluasi. Ya, di mana letak kelemahan selama ini? Ya, pakailah manajemen metode SWOT untuk mengevaluasi. Kemudian perlu penyusunan materi dakwah. Kita bisa bikin ya untuk khutbah Jumat selama setahun itu stressingnya pada apa? Dibikinlah itu. Ya. Apakah tahun ini fokus ke akidah, tahun berikutnya fokus ke muamalah, fokus berikutnya masalah akhlak, begitu seterusnya. Maka terbangun. Ya seringkali khutbah itu ketika ustaz nanya temanya apa, terserah ustaz. Nah ini nggak punya planning itu namanya. Ya. Kalau pengurus masjid minta sama ustaz,
nggak jelas mintanya apa, itu berarti nggak punya planning. Dan kebanyakan kita seperti itu, terserah ustadz. Ya ustadznya ya yang dibayangannya aja, di pikirannya aja udah. Makanya harus tahu realitas itu. Bapak-bapak, ibu yang ada di masyarakat yang lebih paham, makanya planning. Lanjut. Perlu lembaga pelayanan masyarakat. Nah ini untuk kebersihan masyarakat, kebersihan masjid, ada pelayanan jenazah yang meninggal, ada mobil jenazah, ada pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan seterusnya. Itu akan sangat membantu. Ada juga koperasi untuk menggerakkan ekonomi jamaah, bisa juga. Upaya peningkatan dai memiliki kemampuan multifungsi. Nah, dai-dainya juga di-upgrade terus. Dai-dainya ditingkatkan terus, diberikan training-training. Upaya peningkatan kualitas dai itu perlu juga dengan perpustakaan, dengan macam-macam itu. Perlu alat mendeteksi kelemahan yang dapat dinilai oleh pihak lain. Makanya harus ada SOP. Ya, setiap kegiatan itu harus ada SOP-nya. Kemudian itu semuanya bisa bertanggung jawabkan. Dengan aturan-aturan yang itu semuanya dimaksudkan untuk memudahkan, bukan mempersulit. Ya, banyak orang ketika diatur dengan baik malah dia menganggap dipersulit. Tidak, justru ini mempermudah supaya semuanya bisa terkontrol. Ya, cukup. Saya kira itu poin-poin pokoknya untuk strategi dakwah ke depan, dan kita harus mulai sekalian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan mulai dengan masjid kita yang besar ini supaya ke depan bisa berfungsi maksimal, dan itu insya Allah menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu kajian kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada kekurangannya, mohon maaf segalanya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, jazakumullah khair. Barakallahu fikum sekalian, ini adalah problematika para pengurus masjid yang dialami oleh banyak masjid, karena di antara pengurus masjid ada orang-orang yang pikirannya tidak sejalan dengan aktivitas yang ada di masjid. Mungkin karena keterbatasan pemahaman, atau memang dia nggak suka kalau kemudian kegiatan di masjid itu terlalu banyak. Ya, makanya bagaimana solusinya ini? Sekalian, makanya dari awal kita membangun masjid itu harus disepakati bahwa masjid ini milik Allah. Niatkan karena Allah, untuk menegakkan syiar-syiar Allah. Ya, bukan untuk golongan, bukan untuk kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi. Bahkan tidak jarang ketika kemudian niat itu bergeser karena kepentingan, karena popularitas, atau karena power syndrome. Mungkin dia tadinya pejabat, dihormati di kantornya, di departemennya, ketika dia pensiun, nggak ada orang menghormati. Dia cari penghormatan dari masjid supaya dia bernilai di masyarakatnya. Nah, ini tujuannya sudah nggak benar, niatnya sudah nggak benar. Makanya dari awal niat harus diluruskan, kita berbuat di masjid untuk Allah. Kemudian yang kedua, the right man in the right place. Tempatkan orang pada porsinya.
Yang punya ilmu letakkan di depan. Yang tidak punya ilmu biarlah di belakang. Tapi masing-masing saling menghormati, saling menghargai, saling mengisi. Karena saudara sekalian, manusia itu kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban hanya ada 4 model. Manusia yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah karunia ilmu, tapi sekaligus dikasih oleh Allah karunia harta. Ya, dia sukses dunianya, sukses akhiratnya. Muasa'an fid dunya, muasa'an fil akhirah. Jenis seperti ini tidak banyak. Karena dia punya ilmu agama, sehingga cara memperoleh dunianya benar dan cara menggunakan dunianya juga benar, terselamatkan oleh agamanya. Ini manusia utama ini. Yang kedua, jenis manusia yang diberikan oleh Allah kemampuan ilmu agama, tetapi tidak diberikan kesuksesan duniawi. Dan banyak ulama yang jenis seperti ini. Ya, dunianya pas-pasan atau mungkin kurang, tapi dia punya kemampuan ilmu din yang luar biasa, sehingga dia bangun akhiratnya. Kata Nabi, makturun fid dunya muassan fil akhirah. Orang ini susah dunianya tapi sukses akhiratnya. Hanya saja dia berdoa, ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku harta seperti orang yang pertama, niscaya aku akan gunakan di jalan-Mu ya Allah. Dengan niatnya pahalanya sama dengan yang pertama. Inilah keuntungan orang berilmu. Ya, dengan niatnya sama dengan yang pertama. Nah, 2 kelompok inilah kalau bisa menjadi pengurus masjid. Ya, supaya kemudian mereka bersama-sama memakmurkan masjid. Adapun yang ketiga, jenis manusia diberikan oleh Allah karunia dunia tapi tidak diberikan ilmu agama. Sehingga dunianya melimpah dia. Biasanya orang seperti ini dia maunya mendikte, mengatur. Tapi arahnya salah. Karena orientasinya cuman dunia. Nah, orang seperti ini akan menjadi penghalang dalam masjid. Nah, ini perlu didakwai. Perlu dirubah mindsetnya. Perlu dikasih ilmu din supaya dia menjadi yang pertama tadi itu. Karena penghalang banyak dari jenis yang ketiga ini. Dia sukses dunianya tapi gagal akhiratnya. Kenapa? Dia orientasinya bukan akhirat. Dia melihat masjid hanya bangunannya. Pokoknya masjid harus bagus. Pokoknya masjid manajemennya harus rapi dan seterusnya. Dia hanya dari fisiknya saja. Sementara isi dari masjid itu enggak diperhatikan sama dia. Ya, makanya orang-orang seperti ini waktu pengajian enggak datang dia. Waktu salat berjamaah enggak muncul dia. Tapi waktu rapat turun dia. Ya. Ini model orang yang ketiga ini. Ini yang harus kita jauhin. Ya, untuk kalau ada itu makanya harus bagaimana merubah dia seperti yang pertama. Yang keempat, ini sandungan. Ya. Udah enggak punya ilmu agama, dunianya bokek. Udah miskin, sombong lagi, la haula wala quwata. Ya. Jenis yang keempat ini orang gagal dunia, gagal akhiratnya. Mau diapain orang seperti ini? Ya, ya makanya nggak usah dibuang, tapi didakwain, tetapi disadarkan. Tapi potensinya bagaimana dia didorong? Ya, banyak anak-anak muda-muda nggak ngerti agama, tapi juga nggak punya kerjaan. Itu kalau dibiarkan itu bisa menjadi peluang untuk bisa muncul kejahatan negatif. Nah itu harus didakwain. Makanya inilah pentingnya masjid itu kan, untuk menyadarkan orang, mendakwai orang seperti itu. Nah kalau ada 2 orang yang terakhir tadi itu, ini harus menjadi objek dakwah kita untuk kita rubah menjadi pertama ataupun kedua. Nah kalau sudah punya pola seperti itu, insya Allah mudahlah untuk kita melangkah. Karena sebenarnya yang suka orang itu nggak jelas mau bikin polakannya kayak apa. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi kiat untuk bisa merubah para pengurusnya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Saya belum dari Romo saya. Tadi kan saya bilang untuk masjid ada tradisi juga setiap esok subuh itu selain kita mengadakan kajian
tapi untuk dan masjid dan masjid terus mungkin kita juga ada dari jemaah yang bulanan memberikan infak ya, gitu kan? Perbedaannya. Ya. Barakallahu fikum. Saudara sekalian, di dalam pengelolaan dana masjid ini harus dibedakan mana zakat, mana infak, mana wakaf, mana hibah, ya, mana sedekah. Ini harus dipisah-pisah, Pak. Uang zakat jangan dikasih untuk ngasih makan orang kaya. Dia nggak masuk itu, nggak masuk asnafnya. Orang yang sarapan pagi itu kan campuran yang ikut pengajian. Di situ ada orang miskin, ada orang kaya juga. Jangan dikeluarkan dari uang itu. Makanya zakat itu intinya adalah empowering, pemberdayaan. Ya, zakat harus disampaikan kepada 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah SWT. Kan hak mereka, dan itu harus habis dalam setahun untuk mencapai zakat berikutnya. Ya. Nah, untuk infak, sedekah itu bisa digunakan untuk kebersihan, untuk memakmurkan masjid, untuk perbaikan, ya. Dan jangan dari zakat untuk perbaikan. Ya. Untuk biaya imam, kemudian biaya guru yang ngajar di masjid bisa dari zakat. Mereka punya hak untuk dari zakat. Nah, untuk wakaf itu menjadi kepemilikan milik umat yang keuntungannya atau manfaatnya yang disalurkan. Ya, wakaf itu berarti satu aset yang diserahkan kepada pihak masjid, apakah tanah, apakah bangunan, ataukah yang lainnya, bisa motor, bisa mobil, itu tidak boleh dijual. Wakaf tidak boleh dijual, kecuali untuk manfaat yang lebih besar, ya, untuk kepentingan umat Islam. Nah, ini semuanya dimusyawarahkan oleh pengurus. Nah, penggunaannya itu, kalau menurut saya, buat makan, sarapan, ya, kalau bisa itu kita saweran. Ya, artinya tidak mengganggu duit masjid. Kalau orang yang punya kemampuan, itu memang kita harus contohkan. Taruhlah mamanya Sabtu, Minggu besok kita kuliah subuh, nanti saya yang ngasih makan. Saya siapkan umpamanya berapa orang itu, ada 50 atau 100 orang, kita siapkan nasi bungkus. Dari perorangan, nanti itu akan bergulir, Pak. Ya, saya contohkan di perumahan saya. Pertama kali saya mengadakan, karena saya tinggal di perumahan itu 2 tahun nggak kenal tetangga, Pak. Saya tungguin, nggak pernah ketemu. Lebaran saya datangin nggak ada orang, karena dia pulang kampung kali. 2 tahun di satu perumahan nggak pernah ketemu tetangga kanan kiri, Pak. Gimana caranya itu? Akhirnya saya waklakan mengadakan acara di masjid kuliah subuh. Habis itu semua jamaah saya bawa ke rumah untuk sarapan bersama. Nah, rupanya kena. Dengan cara itu orang-orang sekampung itu kan habis sholat makan bersama di rumah. Habis itu Pak, piara bergilir sampai sekarang. Ya, terakhir itu kita kemarin habis kuliah subuh sarapan di rumah jenderal. Ya, luar biasa itu. Bahkan kita masuk ke rumah-rumah orang yang tadinya nggak pernah silaturahmi jadi silaturahmi. Tapi kalau itu jamaahnya masih kecil lah ya, kamu kecil. Kalau udah kamunya besar, itu agak sulit. Iya di masjid saja. Jadi orang yang ingin itu mendatangkan makanannya di masjid, makan bersama di masjid. Hatta kalau nggak nasi uduk, ya kan, kue-kue goreng kayak apa kayak ada di situ sambil ngobrol, keakraban silaturahminya bagus sekali. Ya, termasuk membangun hubungan satu sama lain. Itu akan terasa nikmat banget. Ya, dan itu saya lihat kesan banyak orang ketika itu dilaksanakan. Ketika orang itu pindah ke tempat lain itu rindu dia. Nggak ada di tempat lain seperti situ.
Subhanallah itu. Saya adakan di banyak tempat modelnya seperti itu, bagus sekali. Kumpulah itu yang manajer, orang biasa, tukang sayur, semua kumpul di situ makan bersama. Wah, nikmat banget. Karena itu kita cair. Ya, kalau bisa itu saweran aja Pak, kalau untuk makan itu. Si fulan. Insya Allah dimulai sama Pak Hashim. Nanti diikuti sama yang lainnya insya Allah. Ya. Kalau boleh saya ikut sama beliau nanti. Mulailah dulu. Insya Allah itu bisa menjadi pembuka. Ya, sebab apa? Kata Nabi, sebaik-baik orang itu yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Ya, bukalah pintu-pintu kebaikan, tutup pintu-pintu keburukan. Itu luar biasa. Ya. Saya kira itu Pak poinnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pembuka jalan ke depan. Masjid ini harus kaya gimana caranya, dan harus terbangun tuh 5 tingkat apartemen kayak hotel kayak, ya kemudian bisa menjadi milik masjid ini dan menghasilkan dana. Dari dana itu kita bisa banyak berbuat nanti. Ya, harus kita mulai Pak bikin hotel syariah. Ya, saya kira itu akan menarik sekali. Orang akan datang untuk nginep di sini. Sholatnya di sini berjamaah. Imamnya Syekh Abdul Aziz, luar biasa itu. Gitu Pak ya? Ya. Itu kita kan disewakan juga mungkin. Ada yang mengatakan itu tidak terlalu sakti ya, kalau untuk pesta semacam ya. Menurut saya acara kita mengumpulkan dana dan jemaah untuk acara makan ya. Tapi kadang-kadang kurang tampilkan dari dana jemaah. Cuma ada yang katakan saya coba acara pesta ini kan kadang-kadang itu mereka menggunakan musik, itu ya, ini ada satu tradisi. Jadi gini Pak, untuk pesta yang diadakan di arena masjid atau base camp atau aula masjid, itu harus dibuat persyaratan tidak ada musik Pak. Karena itu akan nanti mengganggu orang sholat juga. Selain itu musiknya sendiri tidak sesuai dengan syariat kan. Makanya persyaratannya harus ketat. Artinya kalau orang nyewa di sini berarti orang yang betul-betul paham syariat. Yang nggak paham ya nggak usah. Atau dipahamkan dengan syarat kita itu. Laki perempuan nggak boleh campur, tidak ada musik, tapi boleh nasyid. Nasyid boleh. Ya, karena pesta pernikahan jangan kayak di kuburan. Ya, sepi, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nasyid boleh nasyid. Ya. Yang lucu ada sebagian kawan-kawan itu karena semangatnya ini acara pernikahan nasyidnya jihad. Jihad apa? Bikin anak apa mana? Jadi kurang tepat gitu kan. Jadi makanya ini tidak bisa menempatkan itu. Orang sedang bahagia, orang senang itu. Ya. Makanya diperkenankan nasyid tapi jangan musik seperti itu. Musik yang tanpa nasyid yang tanpa musik itu. Jadi perketat aja Pak, bisa insyaallah. Oke, ada yang lain? Ini ada pertanyaan lewat tulisan. Bagaimana strategi dakwah untuk menanggulangi ajaran-ajaran sesat seperti Syiah agar tidak menyebar luas? Sedangkan masyarakat kita masih banyak yang awam dengan Syiah. Jadi strateginya cuma 2. Pertama, membentengi umat dengan ajaran yang benar. Ya, membentengi umat dengan ajaran yang benar. Makanya penguatan tauhid, penguatan memahami sunnah Nabi, penguatan terhadap ketentuan syariat ini harus dikuatkan betul supaya tidak ditembus oleh aliran-aliran itu. Perlu diketahui bahwa aliran sesat itu tidak ubahnya dia seperti kelelawar. Tahu kelelawar? Kapan keluar? Kalau gelap. Ya. Kalau gelap itu dia keluar. Kalau di senter matanya itu lari dia. Nah, gelap itu karena tidak ada ilmu. Makanya sebarkan ilmu, ajarkan yang benar. Itu adalah satu bentuk pembentengan. Yang kedua, kita tangkal aliran sesat dengan memahami apa itu aliran sesat.
Ya, aliran sesat yang dimaksud itu apa? Dibongkarlah. Ya, di mana letak kesesatannya? Diterangkan supaya umat menjadi sadar bahwa mereka ini sesat. Hindari, jauhi, jangan ikuti. Ya. Seperti selama ini saya lakukan di dalam menangkal Syiah umpamanya. Saya terangkan di mana letak kesesatan Syiah itu. Supaya orang tidak terpengaruh dengan ajaran Syiah itu. Tapi harus diawali dengan penguatan dulu nih. Istilahnya kalau Pak Nas bilang binaan wa difaan. Membangun dulu baru menangkal. Ya, strateginya apa? Membangun dulu baru menangkal. Kalau kita nggak punya kekuatan terus menangkal, jebol kita. Ya, makanya penguatan dulu untuk supaya orang paham yang benar. Baru menangkal kebatilan. Dan kebatilan itu rapuh. Nah, dalam bahasa Arab disebutkan al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Yang namanya hak itu kuat, terang. Sementara yang namanya batil itu rapuh, dia gelap. Makanya kekuatan gelap itu sekuat apapun, kalau ada lampu, dia apa? Menyingkap, tersingkap semuanya itu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah sebutkan kebenaran itu satu, cahaya. Sementara ketika menyebutkan kegelapan banyak. Maknanya aliran-aliran agama-agama penyimpangan itu banyak. Yang benar cuma satu, Pak. Itulah cahaya Al-Quran. Berikan cahaya. Nyingkir itu kebatilan, Pak. Gelapnya apapun itu pasti akan nyingkir kalau ada terang itu. Begitu kok. Apalagi Nabi mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anna illa halik sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang terang benerang. Ya, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang meninggalkan ajaranku kecuali orang hancur dia. Islam ini terang, luar biasa. Kami ketika di Australia, pertama kali saya khutbah Jumat itu di gereja, Pak. Karena umat Islam tidak punya masjid. Saya khutbah begini, di atas itu begini. Ini namanya gereja. Kita, ya Allah, nggak enak amat. Meskipun ditutup, tak suruh nutup itu. Tapi kelihatan juga kan. Auratnya dari bawah kelihatan juga. Akhirnya kita gerakkan umat untuk ngumpulin dana sampai kita beli masjid. Kita beli gereja, kita rubah masjid. Wah, rame umat Islam. Di situ, Masya Allah. Sampai ada polisi datang mencari saya. Waktu itu pas saya nggak ada. Ada apa polisi nyari saya? Akhirnya saya parahin ke polisinya. Kenapa nyari saya? Jamaah-jamaah udah bingung, takut. Kenapa kok dicari? Saya datangin aja. Kenapa kamu cari saya? Oh enggak, cuma ingin tahu kok tadinya gereja itu sepi kok jadi ramai sekarang katanya. Nah itu luar biasa. Sampai parkiran itu suka dikomplain sama masyarakat itu. Karena terlalu banyak jamaahnya itu. Di sana kan setiap orang punya mobil. Ya, urusan ekonomi udah mapan mereka. Tapi jiwanya kosong, ini diisi. Luar biasa nyala. Makanya yang namanya kebenaran itu nggak bisa diukur dengan banyak-banyaknya orang. Ya, makanya pegangi kebenaran ini. Yang batil akan nyingkir. Ya, kita kuatkan kebenaran yang kita punya ini. Kemudian kita tangkal itu kebatilan-kebatilan. Ya Yahudi, kayak Nasara, kayak Syiah, kayak Ahmadiyah itu rapuh semua itu. Ya, dan mereka pun pecah-pecah, Pak. Yahudi, Nasara, Syiah semua pecah-pecah, Pak. Tahsabum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu anggap mereka itu bersatu. Mereka itu pecah-pecah. Tinggal kita ini jangan pecah-pecah lagi. Harus kita bersatu, dan persatuan itu terutama di kalbu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Walakin Allah alafa bainahum. Kalau kamu keluarkan seluruh isi bumi untuk menyatukan umat, nggak akan mampu kamu menyatukan. Tetapi yang disatukan apa? Kalbunya. Dan Allah akan memberikan jalan untuk menuju ke situ. Nah ini penyatuan kalbu ini penting untuk menangkal kebatilan. Dan saya lihat, ya pengalaman saya menangkal Syiah ini luar biasa reaksi umat dan persatuan umat ini. Bersatu, yang NU, yang Muhammadiyah, yang Habaib, yang lain-lainnya bersatu untuk menghadapi Syiah. Kita bikin namanya aliansi
anti Syiah nasional, gabung semua di situ. Luar biasa, jadi persatuan. Artinya kalau umat ini tahu siapa musuhnya, mereka akan bersatu, Pak. Tapi banyak orang nggak tahu musuhnya, akhirnya musuh-musuhan sendiri antara ustadz, antara kawan, antara jamaah. Kenapa? Nggak tahu musuhnya, sehingga kemudian temannya jadi musuh. Ya, sama-sama dai musuhan itu kan nggak waras itu kan. Sama-sama ustadz, sama-sama ulama musuhan itu kan nggak wajar itu kan. Kenapa? Mereka nggak tahu siapa musuhnya. Makanya kalau ada orang mengatakan saya tidak punya musuh, maka orang itu majnun, kata Ibnu Hazm. Kita punya musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Setan itu musuhmu. Setan ini bukan cuma dari jenis jin, tapi juga ada manusia. Nabi Muhammad itu manusia terbaik, nggak pernah nyakitin orang. Tapi kata Allah apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Rasulullah Muhammad dihadang oleh setan manusia dan jin. Kita pun mengikuti pola Nabi, pasti kita akan dihadang oleh mereka. Nggak mungkin kita nggak punya musuh. Tetapi menyadari terhadap musuh itu salah satu cara efektif untuk menyatukan umat, menyadarkan umat. Saya kemarin ditanya oleh salah seorang khotib di Timur Tengah sana. Saya udah khutbah minggu Jumat ini. Menurut kamu apa tema yang bagus untuk saya angkat? Saya bilang kenali musuhmu. Khutbahmu isinya kenali musuhmu. Karena banyak orang nggak tahu siapa musuhnya. Kalau kita tahu siapa musuh kita, kita sangat berhati-hati. Barangkali itu. Ini pertanyaan terakhir. Ada ustazah yang mengatakan bahwa kaum ibu lebih baik sholat di rumah. Di rumah pun harus nyari yang paling pojok. Padahal kita kaum ibu pun ingin mendapatkan pahala 27 derajat. Bagaimana solusinya, Ustaz? Sebenarnya ada hadisnya. Ya, tempat terbaik buat ibu-ibu itu di rumah. Kalau rumahnya besar, yang terbaik di kamarnya. Maksudnya apa? Untuk menghindari fitnah. Ya, itu adalah yang terbaik. Tetapi kalau dia mau ke masjid nggak salah. Kata Nabi, la tamna'u ima'akumul masajid wa buyutum aula. Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk ke masjid, meskipun rumah mereka lebih utama, gitu. Jadi omongan ibu itu betul, tetapi baru koma, belum titik. Ya, itu baru koma. Lanjutnya apa? Kalau mereka mau ke masjid, silakan. Ya, tujuannya adalah supaya dia lebih khusyuk di rumah itu, terjauhkan dari fitnah. Kalau dia datang ke masjid kan harus jalan, nanti diperhatikan orang kanan kiri. Ya, makanya di rumah lebih. Tapi kalau dia ke masjid terhindar dari segala macam fitnah itu, ya nggak masalah di masjid. Ya. Nah, pernah Syekh Qaradawi cerita di Pakistan itu karena mereka mazhab Hanafi. Ya, Pakistan, India, Afghanistan, ya pokoknya bermadzhab Hanafi itu nggak akan ketemu perempuan di masjid. Ya, perempuan betul-betul dijauhkan dari masjid. Rahmatullah. Makanya dia protes. Ya, perempuan juga punya hak di masjid. Kenapa kok dihalangi ke masjid? Nah, karena mempraktekkan itu baru komanya. Ya, makanya perempuan harus dibangun kekuatan mereka. Saya merasakan pengajian saya paling banyak itu ibu-ibu. Masjid Taklim di Jakarta ini paling banyak ibu-ibu. Ya, kalau bapak-bapak segini nih, udah datang jauh-jauh tidur lagi di sini kan. Ibu-ibu itu di mana pengajian datang, tapi hebatnya ngaji di mana-mana nggak pinter-pinter juga, heran saya juga. Nah, Bu, makanya perlu ada perubahan. Ya. Nah, ibu-ibu ini potensinya luar biasa. Di tempat kami itu ada satu ibu bisa membuka 13 rumah Al-Quran. Luar biasa potensinya. Makanya saya berharap ibu-ibu ini punya Muslimah Center.
Di setiap daerah itu ada Muslimah Center. Ya, pusat kegiatan untuk ibu-ibu semua di situ. Salurkan kemampuan ibu-ibu di situ. Saya yakin akan lahir potensi-potensi hebat dari ibu-ibu itu. Memang mereka harus difasilitasi. Kenapa? Saya lihat di Indonesia itu, kalau lakinya itu jenderal bintang 2, itu istrinya bintang 3. Itu benar itu. Ya, bapak-bapak itu kalau bilang ibunya begini nurut itu. Luar biasa. Jadi pengaruh ibu-ibu itu luar biasa. Ya, makanya yang penting potensi ibu-ibu itu harus diberdayakan, dimaksimalkan supaya untuk membangun kekuatan umat. Kalau saya lihat mujahidah-mujahidah di masa Rasulullah, sahabat-sahabat wanita Nabi, itu memang mereka tidak diperkenankan untuk ikut jihad, mengangkat senjata. Tapi mereka minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan kami berjihad seperti kaum pria." Kata Rasulullah, tidak. Jihad wanita terbesar adalah haji. Capek itu haji. Kemudian mereka kalaupun memaksa ikut dalam medan-medan jihad, oleh Rasulullah ditempatkan di 2 tempat. Bagian logistik dan bagian apa? Kesehatan. Ya, bagian apa? Perawatan. Kalau ada luka, ada apa? 2 bagian ini itu ditangani sama ibu-ibu. Logistik dan perawatan yang terluka di medan-medan jihad itu ditangani oleh kaum wanita. Kalau terpaksa, kadang-kadang mereka turun. Seperti Ummu Imarah, Nasib al-Maziniyah. Rasulullah di waktu Uhud itu diserang luar biasa. Untuk menyelamatkan Rasul, dia lemparkan dirinya melindungi Nabi. Sampai dia terluka itu. Luar biasa. Jadi memang wanita-wanita di masa Rasulullah itu para pejuang. Dan lihatlah dari mereka lahir putra-putra yang luar biasa. Putra-putri yang apa? Menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah ini istri dan anak kita harus diarahkan ke arah itu supaya potensi mereka juga untuk diberdayakan buat Islam, ya, biar kedua-duanya bapak ibunya, anak-anaknya bersama-sama masuk surga. Waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman disertai dengan keturunan yang beriman pula, maka Allah akan menyertakan mereka bersama-sama. Nah, ini yang harus kita kembangkan sekalian, kekuatan potensi seorang bersama dengan keluarganya untuk diberdayakan membela Islam. Saya kira itu akan menjadi kekuatan besar insyaallah. Barangkali itu pertemuan kita jam 11:04. Udah terlalu lama barangkali. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.